Nomor 1. Penyelenggaraan penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan perorangan atau UKP dilaksanakan dengan penanganan kasus. Di bawah ini penanganan kasus dilakukan melalui A. Pengobatan dan penyuluhan, B. Primary prevention dan rehabilitasi, C. Specific protection dan perawatan, D. Perawatan dan paliatif, E. Penyuluhan dan rehabilitatif. Nomor 2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang A. Bermutu dan aman, B. Efisien dan efektif, C. Free dan bermutu, D. Efektif dan terjangkau, E. Update dan aman. Nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti kasus TB di sebuah desa. Peneliti kemudian mendapatkan data angka kejadian, distribusi frekuensi, dan persentase dari penyakit tersebut berdasarkan jenis kelamin dan usia. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah A. Epidemiologi analitik, B. Epidemiologi deskriptif, C. Epidemiologi eksperimental, D. Studi kasus, E. Surveillance. Nomor 4. Seorang dokter perusahaan ingin menerapkan gerakan berhenti merokok terhadap karyawan di perusahaan. Setelah dilakukan survei, didapatkan 70% karyawan adalah perokok, 30% menderita hipertensi, dan 10% dislipidemia. 40% karyawan tidak berpikir akan berhenti merokok karena merasa masih sehat. Tingkatan pencegahan yang tepat untuk dilakukan pada kelompok pekerja tersebut adalah A. Health promotion, B. Specific protection, D. Early diagnosis and prompt treatment, D. Disability limitation, E. Rehabilitation. Nomor 5. Pada suatu wilayah kerja puskesmas diketahui jumlah penduduk laki-laki yang menderita HIV pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebanyak 50 dari 1.000 orang. Pada tanggal 1 Januari 2015, didapatkan angka kejadian HIV sebanyak 62 kasus dari 1.000 orang, di mana sudah termasuk 50 orang yang telah terdeteksi sebelumnya. Berapa prevalensi HIV pada tanggal 1 Januari 2015? A. 5%, B. 6,2%, C. 1,2%, D. 12%, E. 0,12%. Berikut kunci jawabannya. Untuk yang nomor 1, jawabannya adalah perawatan dan paliatif, di mana penanganan kasus sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, rehabilitasi, dan paliatif. Nomor 2 adalah A. Bermutu dan aman. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Nomor 3 adalah epidemiologi deskriptif. Nomor 4, health promotion. Dan nomor 5 adalah B, 6,2%. Next soal lagi, nomor 6. Tidak termasuk indikator PHBS di institusi kesehatan adalah A. Menggunakan air bersih, B. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, C. Menggunakan jamban, D. Membuang sampah pada tempatnya, E. Memberantas jentik nyamuk. Nomor 7. Kriteria dan pentahapan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif madya, yaitu desa atau kelurahan yang A. Minimal 20% rumah tangga di desa dan kelurahan mendapatkan pembinaan PHBS, B. Sudah memiliki posyandu dan 3 UKBM lainnya yang aktif, C. Minimal 40% rumah tangga di desa atau kelurahan mendapatkan pembinaan PHBS, D. Sudah memiliki forum masyarakat desa atau kelurahan tetapi belum berjalan, E. Pembinaan PHBS kurang dari 20% pada rumah tangga di desa atau kelurahan. Nomor 8. Kegiatan imunisasi berupa backlog filing, crash program,
Pin, Subpin, Kacap Kempen Campak, dan imunisasi dalam penanganan KLB adalah termasuk dalam kegiatan imunisasi A. Rutin, B. Lanjutan, C. Tambahan, D. Khusus, E. Dasar. Nomor 9, vaksin harus disimpan pada suhu tertentu. Untuk vaksin yang sensitif beku harus disimpan pada suhu berapa? Dan suhu berapa untuk vaksin sensitif panas? Silakan dilihat pilihannya. Nah, yang nomor 10, di bawah ini merupakan vaksin yang sensitif terhadap panas, yaitu vaksin A. Difteria tetanus, B. Tetanus toksoid, C. Polio, D. Hepatitis B, E. DPT HB HIV. Oke, kita akan lihat kunci jawabannya. Yang nomor 6, jawaban yang benar adalah B. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, karena ini merupakan indikator PHBS di rumah tangga. Yang nomor 7 adalah jawabannya A. Minimal 20% rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan PHBS. Yang nomor 8 merupakan C. Tambahan. Nomor 9 jawabannya adalah A. Nomor 10 jawabannya adalah C. Polio. Nah, pilihan jawaban yang lain itu termasuk sensitif beku. Kembali ke soal, nomor 11, pemantauan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen program imunisasi. Yang tidak termasuk pemantauan dalam program imunisasi yaitu A. PWS, B. DKS, C. IVM, D. Survei cakupan, E. Supervisi suportif. Next, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Target di atas tergolong dalam tujuan SDGs butir ke A5, B4, C3, D2, E1. Nomor 13, salah satu kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia adalah melibatkan semua pihak untuk bersinergi sesuai peran, fungsi, dan kemampuan. Di bawah ini, akademisi atau pakar berperan dalam A. Membangun pemahaman publik, B. Policy brief, C. Advokasi pelaku usaha, D. Dukungan pendanaan, E. Persiapan data dan informasi. Nomor 14, goal ketiga dalam SDGs termasuk dalam pilar pembangunan A. Sosial, B. Ekonomi, C. Lingkungan, D. Inklusif dan cara pelaksanaan, E. Hukum. Nomor 15, implementasi FCTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs pada goal A5, B4, C3, D2, E1. Nah, ini kunci jawabannya. Untuk yang nomor 11 itu, jawabannya adalah D. Survei cakupan. Nomor 12, jawabannya E1. 13, policy brief. Nomor 14, jawabannya A. Sosial. Pilar pembangunan sosial terdiri dari 6 goals, 55 target, 88 indikator, yang termasuk pilar pembangunan sosial yaitu goal 1 sampai 6. Nah, yang untuk nomor 15 jawabannya C3 karena ini tentang kesehatan dan kesejahteraan. Lanjut soal nomor 16. Di bawah ini yang termasuk dalam unfinished business pada SDGs Goal 3 yaitu A. Kematian akibat PTM, B. HIV AIDS TB, C. UHC, D.
penyalahan narkotika dan alkohol. E. Penanganan krisis dan kegawat daruratan. Nomor 17, berikut ini yang bukan peluang solusi dari penanganan stunting. A. Komitmen pimpinan tinggi. B. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. C. Kampanye nasional dan strategi komunikasi. D. Konvergensi program. E. Penguatan MONEF. Nomor 18, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut, yaitu A. Mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. B. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. C. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. D. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. E. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nomor 19, upaya strategis apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat? A. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten atau kota sehat, pasar sehat, UKS, dan lingkungan kerja sehat. B. Melakukan aksi multisektoral untuk mendukung penyediaan ruang terbuka publik. C. Mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah, dan sayur. D. Penguatan sistem surveillance gizi melalui IPPJBM. E. Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas. Nomor 20, tidak termasuk tujuan strategis Kemenkes 2020 sampai 2024, yaitu A. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. B. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. C. Peningkatan sumber daya kesehatan. D. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik. E. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat, dan makanan. Berikut kunci jawabannya. Untuk nomor 16, jawabannya HIV/AIDS/TB. Nomor 17, B. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. 18. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nomor 19, C. Mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah, dan sayur. Nomor 20, jawabannya adalah E. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat, dan makanan. Nah, untuk pilihan E ini termasuk strategi RPJM 2020 sampai 2024. Kembali ke soal nomor 21. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi merupakan goal keberapa pada MDGs dan goal keberapa pada SDGs? A. 2 dan goal 1, B. Goal 1 dan goal 3, C. Goal 2 dan goal 3, D. Goal 1 dan goal 2, E. Goal 2 dan goal 2. Lanjut 22. Seorang tenaga kesehatan ingin memberikan penyuluhan mengenai KB, namun kebanyakan masyarakat tidak bisa membaca. Penyuluhan dilakukan di ruangan 3x3. Media yang tepat digunakan adalah A. Poster, B. Spanduk, C. Flipchart, D. Leaflet, E. Flyer. Nomor 23. Seorang karyawan mengalami kecelakaan kerja. Setelah dirawat, karyawan tersebut mengalami kecacatan tetap dan kemungkinan tidak dapat bekerja lagi sehingga dilakukan PHK. Kategori BPJS Kesehatan yang sesuai adalah A. Penerima bantuan iuran, B. Pekerja bukan penerima upah, C. Pekerja penerima upah, D. Bukan pekerja, E. Mandiri. Nah, nomor 24, pemerintah Indonesia mencanangkan program Germas untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara luas. Contoh tindakan yang termasuk dalam Germas adalah A. Melakukan aktivitas fisik dengan rutin, B. Keluarga menjadi peserta JKN, C. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, D. Keluarga memiliki akses air bersih, E. Mengikuti program KB. Nomor terakhir,
Dari sekelompok laki-laki beresiko yang telah rutin menggunakan kondom, Puskesmas memeriksa status HIV/AIDS. Didapatkan kelompok laki-laki yang menggunakan kondom hasil tes HIV/AIDS negatif. Apa yang telah dilakukan oleh Puskesmas tersebut? A. Rehabilitation, B. Early diagnosis, C. Health promotion, D. Disability limitation, E. Specific protection. Oke, ini adalah kunci jawabannya. 21 itu jawabannya D. Nomor 22 flip chart. Nomor 23 sebagai penerima bantuan iuran. Nomor 24 yaitu melakukan aktivitas fisik dengan rutin. Dan nomor terakhir early diagnosis. That's all kawan-kawan. Terima kasih.